Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso kini semakin menjadi sorotan. Ya, kasus yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 silam tersebut kembali menjadi perbincangan hangat publik saat pihak Jessica Wongso kembali menuntut keadilan. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu belakangan, pihak Jessica Wongso berbondong-bondong untuk memperjuangkan kebebasan Jessica Wongso. Lantaran mereka percaya jika Jessica Wongso bukan pelaku atas tewasnya Mirna Salihin. Dan untuk mengetahui nasib Jessica Wongso, maka inilah 5 prediksi terkait kebebasan Jessica Wongso dari hukuman kasus kopi sianida versi Cumi Top 5. Dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Beberapa waktu belakangan kemarin, kasus kopi sianida yang bergulir pada 2016 silam kembali naik ke permukaan. Dan kini kasus tersebut masih menjadi kontroversi, di mana pihak Jessica Wongso menuntut keadilan lantaran yakin jika bukan Jessica Wongso pelaku yang menyebabkan kematian Mirna Salihin. Setelah menjadi perhatian publik, baru-baru ini ahli tarot Denny Darko akhirnya mencoba menerawang kemungkinan kebebasan Jessica Wongso. Dan inilah hasil penerawangan Denny Darko. Sangat ada kemungkinan besar sekali dia akan bebas. Ya kalau saya kira sih nggak akan di awal tahun atau di tengah tahun lah ya. Ini semua akan mungkin terjadi itu di kuartal ketiga 2024, di mana sangat bisa kemungkinan Jessica Wongso ini dibebaskan. Karena kalau menurut saya sih, selain justice yang memang ada di dunia hukum di ruang sidang, ada sepertinya apa ya, kalau saya citizen ini ya, trial ya. Merasa kasus kopi sianida pada 2016 silam terdapat banyak kejanggalan dan yakin bahwa Jessica Wongso tak bersalah, Wirang Birawa yang merupakan seorang master firasat mengungkapkan bahwa jika masyarakat menginginkan kasus yang telah menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka dan telah membuat Jessica Wongso mendekam di penjara selama 7 tahun kembali dibuka, harus terdapat campur tangan dari Presiden Republik Indonesia. Maka seperti inilah firasat pertama Wirang Birawa. Saya masih terus bersuara tentang masalah Jessica ini. Saya tidak ada keberpihakan dengan siapapun, saya tidak ada keberpihakan. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah saya ingin menunjukkan bahwa ada yang keliru nih. Secara hukum ya sudah dengan keputusan yang kuat, keputusan yang tepat ya, ketetapan hukum. Sudah ada hasil, sudah ada proses banding yang saya ikutin ya. Terus ada upaya hukum luar biasa dengan PK juga sudah dilakukan gitu. Tapi saya bukan orang hukum, tapi saya melihat begini. Kalau ada novum baru, kenapa tidak gitu? Di tengah banyaknya desakan masyarakat. Kalaupun nanti sudah dilakukan tindakan upaya hukum kembali, ternyata memang Jessica itu bersalah, ya sudah, tidak ada masalah. Artinya masyarakat mempercayai para penegak hukum, ya sudah, hari ini kita boleh bersuara nih. Ini ada kecurigaan loh gitu. Ada kejanggalan, kekeliruan. Justru kalau tidak dilakukan upaya hukum lagi, itu akan menambah kecurigaan yang besar tuh. Ada apa ini? Jangankan untuk sekedar membuka kasusnya kembali, tapi untuk bersuara saja tidak ada satupun yang saya lihat untuk coba buka lagi kasus ini, tidak ada. Saya berharap ya semoga Pak Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah ini. Ini permasalahan yang sangat luar biasa, yang sangat rumit sekali di negara kita, saya lihat. No justice, no viral tuh. Ya ini udah viral juga tapi tidak ada sedikit pun perhatian. Ya cuman Pak Jokowi yang bisa memberikan keadilan nih. Saya harap kalau Pak Jokowi bersuara ini pasti masalah juga pasti akan dibuka kembali. Ya siapa lagi? Saya tidak ada satupun yang saya percaya di negara ini untuk kita meminta untuk membuka kasus ini kembali, kecuali
hanya satu-satunya saya memohon kepada Pak Presiden tuh. Tidak ada lagi. Kemarin saya lihat karena beritanya banyak sekali, banyak yang komentar di akun laman Instagramnya Pak Presiden. Ya intinya kurang lebih begitulah. Ini satu gambaran menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Walaupun sudah 7 tahun lamanya, tapi kalau sudah ada kejanggalan seperti ini, kita harus coba lihat lagi. Ini sangat penuh kejanggalan. Diketahui hingga saat ini masih menjadi perdebatan soal Jessica Wongso pelakunya atau bukan. Dan untuk mengungkap rasa penasaran publik, seorang master firasat Wirang Birawa akhirnya mengungkapkan firasatnya. Secara terang-terangan, Wirang Birawa menyebut dan meyakini bahwa bukan Jessica Wongso yang bertanggung jawab atas kematian Mirna Salihin. Lantas, apa yang mendasari Wirang Birawa meyakini hal tersebut? Ya kemarin kan gue membuat firasat itu tidak bermaksud untuk hal yang lain-lain karena desakan netizen yang terlalu banyak mengatakan ayo dong firasatin tentang ini. Ya gue berfirasat sesuai firasat gue. Kalau Jessica itu bukan pembunuhnya, bukan pelakunya. Nah terlepas dari sisi lain, di luar dari kapasitas gue, ya memang tidak ada bukti untuk hal tersebut. Isunya yang beredar seperti itu. Dari rangkaian sampai terjadinya pembunuhan itu juga tidak ada bukti yang jelas dan kuat. Tapi saya berfirasat bukan hanya berlandaskan hal tersebut. Itu yang saya lihat dan hasilnya seperti itu. Setelah sama-sama meyakini jika Jessica Wongso bukanlah pelaku yang menyebabkan Mirna Salihin tewas, Denny Darko menyebutkan secara gamblang melalui hasil penerawangannya jika akan ada orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah bergulir berlarut-larut tersebut. Lantas, jika bukan Jessica Wongso pelakunya, siapakah orang yang akan bertanggung jawab atas hukuman yang telah dijalani oleh Jessica Wongso? Kalau seseorang yang bertanggung jawab itu kan bisa dibuktikan nanti. Jadi begini, kalau ada satu orang itu meninggal, kita harus buktikan dulu dia ini terbunuh sebelum kita cari tahu pembunuhnya. Nah tapi kalau ada satu orang yang sudah dituduh bahwa dia ini membunuh, maka ya ini tadi, jika orang ini mencoba membuktikan sebaliknya bahwa dia ini bukan pembunuh, gak otomatis akan langsung ketahuan pembunuh aslinya siapa. Jadi kalau menurut saya nanti di tahun depan ini baru di tahap bahwa Jessica ini ingin dibuktikan kalau bukan dia pembunuhnya. Ada sebuah anggapan bahwa Jessica ini tidak bersalah, maka ada sebuah tuduhan kepada satu pihak bahwa semua ini direkayasa. Nah, ini itu dua hal yang sebenarnya terpisah, tapi yang akan dibuktikan belum kayak yang ini nih, tapi lebih ke bahwa Jessica ini tidak bersalah dulu. Nah, novum itu nanti baru akan muncul untuk membuka kasus. Sesuatu yang akan dituduhkan ke berikutnya, saya pikir itu akan jadi perkara yang baru. Saya kira mereka sekarang ini pun merasa kalau mereka ini menemukan novum atau bukti yang baru, dan memang itu sebenarnya adalah sebuah prasyarat agar kasus ini bisa dibuka kembali. Dan kalau saya kira di sini bukti ini adalah bukti yang memang belum pernah dihadirkan, tapi karena kemarin itu dukungan netizen ini nggak terlalu kuat, maka sesuatu ini tuh kayak lebih tertutup dari serangan jaksa penuntut umum kepada Jessica yang terus kemudian lebih masif, dan beberapa saksi yang dianggap di sini itu tidak diberikan ruang dan waktu untuk menjelaskan dengan lebih seksama. Untuk membuktikan kalau memang tidak bersalah, ya berarti itu harus dilepaskan. Baru nanti kita mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya, dan ini seharusnya menjadi dua perkara yang terpisah. Diketahui, Edi Darmawan Salihin yang merupakan ayahanda dari mendiang Mirna Salihin merupakan salah satu orang yang sangat meyakini jika Jessica Wongso lah pelaku yang membunuh Mirna Salihin. Namun, jika kelak Jessica Wongso berhasil dibuktikan tidak bersalah, bagaimanakah nasib Edi Darmawan Salihin? Ya, untuk mengungkap rasa penasaran publik, secara eksklusif, Denny Darko menerawang nasib Edi Darmawan Salihin melalui kartu tarotnya. Kalau saya kira dia tetap akan kaya raya, sukses, dan dia akan melakukan segala cara dan upaya untuk membuktikan bahwa ya Jessica ini yang melakukannya, karena dia percaya sekali bahwa Jessica yang melakukan. Jadi bukan dia ini nggak percaya, bukan berarti dia itu ingin
memfitnah ya, tapi dia tuh memang meyakini bahwa Jessica yang melakukan, makanya dia melakukan itu. Iya, kalau saya pikir bahaya itu ada, tetapi saya yakin beliau pun ini juga pengen mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kalau saya kira di sini dengan orang-orang di sini beranggapan bahwa dia ini menyudutkan Jessica, terus langsung tanpa apa ya, seakan-akan dia ini kan dituduh, dia ini kayaknya tahu nih pelakunya, atau jangan-jangan dia ada di balik ini. Saya pikir jangan beranggapan seperti itu, karena yang saya lihat dia ini memang sangat percaya bahwa Jessica yang melakukannya.